Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai perubahan sosial budaya. Dan di pertemuan yang telah lalu pembahasan kita mengenai faktor pendorong perubahan sosial budaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penghambat daripada perubahan sosial budaya. Dan pembelajaran IPS ini masih bersama saya, Eli Tarliani. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan pembelajaran pada saat ini yaitu setelahnya kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan akan dapat menjelaskan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Adik-adik, mari kita mulai membahas mengenai faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain akan mengalami perubahan yang lamban. Hal ini karena masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Mereka terikat oleh kebudayaannya sendiri dan pola pemikirannya masih sederhana. Contohnya yaitu masyarakat suku-suku pedalaman di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang kedua yang menghambat perubahan sosial budaya, yaitu masyarakat yang bersikap tradisional. Biasanya masyarakat tradisional memegang kuat adat istiadat yang ada. Mereka cenderung menolak terhadap segala hal baru yang berkenaan dengan kehidupan sosialnya. Adat dan kebiasaan diagung-agungkan. Sikap ini menghambat masyarakat tersebut untuk menjadi maju. Yang ketiga, dari faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru. Pola pikir dan cara pandang mereka masih sederhana. Mereka enggan mengikuti gerak perubahan yang ada, artinya masyarakatnya statis dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Adik-adik, selanjutnya faktor yang keempat yaitu kepentingan yang tertanam kuat pada sekelompok orang atau disebut dengan istilah vested interest. Vested interest menyebabkan perubahan akan sulit terjadi. Hal ini dikarenakan setiap kelompok yang telah menikmati kedudukannya akan menolak segala bentuk perubahan. Mereka akan berusaha mempertahankan sistem masyarakat yang ada. Mereka takut dengan adanya perubahan yang akan mengubah status atau kedudukannya dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor yang kelima dari faktor yang menghambat perubahan sosial budaya yaitu prasangka buruk terhadap unsur budaya baru atau budaya asing. Sikap ini sering dijumpai pada masyarakat yang pernah mengalami penjajahan oleh bangsa asing. Pengalaman-pengalaman tempo dulu menyebabkan mereka selalu berprasangka buruk terhadap budaya asing. Akibatnya, mereka menolak segala hal baru atau hal asing, walaupun hal baru tersebut akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Berikutnya, faktor keenam yaitu ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi atau perpaduan atau penyatuan. Terciptanya integrasi merupakan harapan dan cita-cita masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, integrasi sangat dilindungi oleh masyarakat. Segala hal yang baru ditolak untuk menghindari kegoyahan integrasi dalam masyarakat. Dan yang ketujuh dari faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu adat istiadat atau kebiasaan.
Adat ialah pola perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat. Ketika ada adat baru, belum tentu diterima begitu saja oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, adat yang sulit digantikan diantaranya sistem mata pencaharian, cara berpakaian, upacara adat, pembuatan rumah, dan sebagainya. Adik-adik, saya akhiri dulu pertemuan pembelajaran kali ini mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan agar kalian lebih memahami, coba kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Di sini ada tabel, di mana di sini ada 2 pertanyaan, yaitu sebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kalian menyebutkan cukup 3 saja dari faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan coba kalian uraikan apa solusi untuk mengatasi daripada hambatan tersebut. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.